Selamat malam Prama semua. Hari ini kita mau babat 3 episode sekaligus nih. Episode 5 sampai episode 7 ya Pramal. Buat yang belum nonton episode 3 sama 4-nya, bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 5. Di awal episode ini, semua khawatir karena si Chongsan tuh gak balik-balik. Tapi ternyata dia gak ketusuk kok pas dilempar pisau kemarin itu. Chongsan sama Guinam gelut di ruang perpustakaan. 그만해라. 살려줄까? Sampai akhirnya si Guinam ditusuk matanya pakai ujung HP sama Chongsan, terus dijatuhin ke bawah. Chongsan berhasil kabur dari ruang perpus. Kepepet dia, di mana-mana zombie. Dia masuk ke tempat jalur pipa gitu, manjat deh tuh dia. Timnya Hari sampai nih di ruang UKS. Mereka nyoba nyari info pakai PC di situ. Si Chongsan juga mau nyoba panggilan darurat, tapi nggak ada sinyal. Ternyata semua jalur komunikasi itu dimatiin sama komando darurat militer. Karena saking banyaknya yang nyebarin berita palsu tentang zombie. Aduh, parah sih ini. 전화 인터넷 다 끊었어. 저희 계엄군은 Ini si Yeonjo tiba-tiba nanya ke Junyong tentang drone yang lagi dibikin sama klub sains. Ada sih emang, tapi masalahnya itu drone kan pasti adanya di lab sains ya. Bagus juga tuh idenya. Selain buat nyari Chongsan, kan jadi bisa ngelihat keadaan di luar kayak gimana. Ya udah, si Onjo sama Junyong yang bakal ngambil ke sana. Di scene lain, Jae-il sama Ho-chol ngumpet di restoran ayamnya Chongsan. Kaget tuh si Ho-chol, ada Hisu keikat di sana. Tapi yang lebih ngagetin lagi sih, pas dia ngeliat bayinya si Hisu. Ya, si Chongsan gak bisa keluar. Pintunya tuh cuma bisa dibuka dari luar. Tapi dia gak mau nyerah. Ditendang-tendang sampai jebol tuh pintunya. Kesian juga sih itu zombie-zombinya pada ketabok pintu. Chongsan lanjut lari, masuk ke ruang musik. Di situ cuma ada satu zombie yang lagi ketiban piano. Sedangkan ini Onjo sama Junyong juga udah balik nih. Drone-nya ditempelin tulisan minta bantuan gitu. Selagi nyari Chongsan, Sangyeon ngeliat ada zombie yang ketusuk panah. Dia berharap banget itu panah kakaknya. Kakaknya dia kan ikut lomba panahan hari ini. Fix sih, ini dia nih adiknya si Hari. Nah, ini mereka nemuin Chongsan nih. Tenang deh tuh. Mereka lanjut ngeliat keluar sekolah. Malah jadi makin sedih nih. Si Jimin ngeliat orang tuanya udah berubah jadi zombie di dalam mobil. Ya, drone-nya jatuh. Kertasnya juga terbang tuh ya. Weh, ini si Guinam bangun lagi loh. Tapi gak berubah sepenuhnya jadi zombie. Nah kan, bener kata Pak Lee. Kalau virus Jonas ini berhasil mempelajari pikiran manusia, bakal jadi generasi manusia baru. Lanjut episode 6 nih ya Pramal. Di ruang musik ini ternyata ada si Nayeon, lagi ngumpet di ruang penyimpanan alat musiknya. Mereka semua gak ada yang tahu loh. Namra nyusun rencana buat keluar dari situ, nyamperin Chongsan, terus naik ke atap. Mereka bakal mancing zombie-zombinya pakai musik di sebelah kiri, jadi mereka bisa lari lewat kanan. Sebelumnya, Soo-hyuk nyoba ngasih tahu Chongsan rencana mereka lewat speaker. 오늘도 즐거운 왼쪽만 들려. 우리는 모두 아름다운 우리는 모두 삶의 Tapi ada satu zombie yang ketinggalan tuh.
akhirnya si Soo-hyuk yang nahan. Hampir aja digigit. Datang si Guinam ngebunuh zombinya. Guinam bilang dia mau ngebunuh Chongsan. Si Soo-hyuk nyoba ngehentiin dia. Malah jadi berantem. Tiba-tiba Namra datang. Guinam ngegigit tangan Namra. Marahlah si Soo-hyuk. Cewek yang dia suka disakitin kayak gitu. Didoronglah si Guinam keluar jendela. Gak bisa kemana-mana. Mereka kekurung lagi. Kali ini di ruang musik. Hyoryu ngeliat ada gigitan di tangan Namra. Di sisi lain, ayahnya Onjo yang udah di tempat evakuasi nyerang 2 petugas yang datang. Biar dia bisa pakai seragamnya buat kabur dari situ. Dia mau ke sekolah Onjo. Soo-hyuk nyoba ngejelasin kalau Namra tuh gak digigit sama zombie, tapi digigit sama Guinam. Tapi si Chongsan kan lihat kalau Guinam tuh udah digigit zombie tadi. Yang bikin mereka bingung, ya karena si Guinam tuh gak berubah sepenuhnya jadi zombie. Duh, itu ternyata di pusat pelatihan pemanah, telepon daruratnya juga gak berfungsi. Mana si Junsung udah sampai ketusuk lagi tuh perutnya tadi pas diserang zombie. Nah, ini si Namra mata kirinya tiba-tiba berubah. Dia kayak mau ngegigit Soo-hyuk loh. Di situ pertama kalinya si Soo-hyuk manggil nama Namra. Biasanya kan dia manggilnya ketua kelas tuh. Namra jadi kayak langsung sadar gitu. Tapi Chongsan udah keburu mau mukul dia. Lagi-lagi Soo-hyuk ngelindungin Namra. Dia yang jadi kepukul. Tapi di sini Namra jujur. Emang dia tuh sempet ngerasa pengen ngegigit Soo-hyuk. Pas Namra mau keluar dari ruangan, Onjo megang tangannya. Ternyata tangannya tuh gak dingin. Si Jimin terus-terusan nyuruh Namra pergi. Saking dendamnya ya dia sama zombie yang bunuh orang tuanya. Buat buktiin, Soo-hyuk ngiket tangan dia ke tangan Namra. Jadi, nanti kalau Namra berubah, dia yang bakal kegigit duluan. Yang lain bisa kabur. Di scene lain, ini mereka udah mau lanjut jalan. Di bawah tuh bayinya juga. Gak tega lah ya pasti. Malah datang lagi anak kecil namanya Sebin. Akhirnya mereka masuk lagi tuh ke dalam. Ini saking kelaparan, keausan, si Daesu pengen ngejebol ruangan penyimpanan alat musiknya. Kebuka enggak, malah jadi narik perhatian zombie-zombinya kan tuh. Jimin ngambil kamera yang ada di deket zombie tadi. Dia bikin rekaman gitu. Akhirnya mereka semua juga ikutan bikin. Onjo juga bikin pesan buat ayahnya. Dia nggak tahu aja ya tuh ayahnya lagi kabur mati-matian. Mana kayaknya itu ketembak ya. Berdarah gitu perutnya. Oke, next ke episode 7. Di episode ini, awal scene-nya ada seorang sersan namanya Jejun. Dia bilang ke ibunya mau pergi main bola. Padahal aslinya dia tuh lagi tugas. Sampai akhirnya malah dia yang jadi korban. Dibawa balik ke markas buat diteliti. Nah, ini ada rekaman penelitiannya Pak Lee lagi. Kali ini dia bilang ada harapan. Katanya, sejumlah kecil sel darah putih terdeteksi dalam darah. Jadi, walaupun udah berubah sepenuhnya jadi zombie, masih tetap ada sel darah putih. Kalau suhu tubuh naik, sel darah putihnya bisa diaktifin. Ternyata ayahnya Onjo masih hidup. Pelurnya meleset ternyata, jadi cuma kegores aja. Ini si Namra jujur nih, kalau dia tuh katanya tadi sadar, gara-gara denger suara Soo-hyuk manggil namanya dia. Baru deh tuh si Soo-hyuk jujur juga. Katanya, kalau dia manggil nama, takut salting. Ntar malah ketahuan kalau dia suka. Taunya si Namra bilang kalau dia juga suka sama Soo-hyuk. Cie. Ini si Enji masuk ke ruang piket malam nih. Ada Pak Yongnam. Kebetulan banget, ini guru nih. Dulunya tuh sering ngebulin Ji juga loh. Ya udah, mumpung lagi lapar kan ya. Akhirnya dimakan tuh Pak Yongnamnya. Wih, gile. Si Namra denger dong Enji lagi muntah. Padahal jauh loh itu posisinya. Guinam ketemu sama Myonghwan yang lagi ngumpet. Dulu kan dia jadi pesuruhnya tuh di gengnya. Sekarang dia ngerasa udah jauh lebih kuat dari Myonghwan. Dipatahin tuh tangannya Myonghwan. Terus dikasih ke zombie-zombie yang ada di situ. Sekarang mereka bikin rencana lagi buat kabur ke atap. Mereka bakal ngebagi jadi 2 bagian ruang musiknya itu. Jadi nanti kalau zombie-zombie semua udah masuk ke situ, mereka bisa kabur. Jail sama Hochol lagi siap-siap nih. Mereka ngebungkus tangan sama kaki pakai kardus biar aman. Di jalan, mereka ketemu sama si YouTuber yang ada di atas genteng. Jail mau nolongin. Tapi si Hochol ninggalin Jail dong itu. Nah, udah siap nih.
tinggal bukain pintunya aja. Di situ Suhyuk sempat ngomong kalau dia sukanya tuh sama Namra. Jadi Chongsan bisa ngejar Onjo. Ini Pak Ketua merintahin buat ngirim Black Hawk ke SMA Hyosan buat evakuasi. Oke, udah sepi nih lorongnya. Mereka harus buru-buru lari. Pas pasukan datang, yang ada di atap tuh cuma Cholsu. Pintunya dikunci sama Cholsu, jadi yang lain gak bisa keluar. Cholsu tahu sebenarnya ada mereka, tapi dia pura-pura nggak tahu. 왔다. Di situ ada tulisan pintu baru bakal kebuka otomatis kalau ada kebakaran. Mana zombie-zombinya udah pada sampai nih ah. Mereka nahan zombie-zombinya pakai terpal gitu. Pecundang banget asli nih Cholsu. Dia bilang kalau yang selamat tuh cuma dia doang. Karena apa? Dia tuh keinget sama omongan Enji. Enji kan berharap banget tuh semua murid di sini mati. Sementara itu, dari tengah-tengah kerumunan zombie muncul si Guinam. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 5-7. Waduh, berarti Chongsan sama Guinam bakal berhadapan nih ya di episode selanjutnya. Kita lanjutin kah ini? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.